kedekatan beliau dengan Al Habib Muhammad Rizik Syihab ini luar biasa. Mulai dari susah sampai sebelum Fathu Mekah. Kemarin Fathu Mekah, menjelang Fathu Mekah beliau wafat. Tapi beliau sudah yakin, saya di luar ini sudah yakin, sudah bisa membaca. Semenjak dulu sering sekali, mungkin beberapa santri senior di sini mendengar langsung dari beliau. Sayyidil Walid sering sekali memuji secara personal tentang Habib Rizik ini. Pratikno yo, titenono, saking Habib iki sik enom, iki nek estu wong kuat deh. Ini Sayyidil Jatal Habib Husain ngomong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat para habaib, para sesepuh, para santri, para wali santri, para hadirin hadirat yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kumpul lagi, ketemu lagi, berjumpa lagi dalam kajian rutin Ahad sore yang sudah dirintis oleh Sayyidil Walid Almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Sakaf Bahlaika, yang insya Allah penuh berkah buat kita semua di dunia hingga akhirat. Pada kesempatan sore hari ini kesempatan yang sedikit berbeda dari biasanya. Ini kesempatan wafa terus bersyukur, tasyakur kita ini, karena salah satu pejuang, salah satu da'i, salah satu panutan umat Islam di Indonesia, Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, bisa pulang kembali dengan selamat di negeri kita tercinta Indonesia. Alhamdulillah. Harus syukur. Wafaan wa syukron, karena beliau ini simbol perjuangan. Beliau ini simbol perjuangan, simbol kehormatan Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang hatinya nggak suka, hatinya ada benci, hatinya bermasalah dengan simbol-simbol yang diagungkan oleh Allah, para dai, para ulama, hatinya itu berarti berpenyakit akut, rusak, harus dibenarkan, harus diservis, itu benar-benar rusak, benar-benar hancur itu. Beliau ini simbol perjuangan, simbol pengorbanan. Dan Sayyidil Walid ini mohon maaf ini terbawa emosional ya.
Sayyidil Walid ini luar biasa, sahabat sekaligus dianggap guru. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ini dianggap guru, padahal secara usia Sayyidil Walid lebih tua. Sayyidil Walid lebih tua, tapi karena penghormatan, karena pengakuan dan kecintaan yang tulus kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Sayyidil Walid sampai menganggap guru. Luar biasa. Jadi santri-santri di sini pun juga harus tahu siapa sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab ini. Di sini sudah pernah mengisi beberapa kali, sering bahkan di pesantren ini. Daurah di sini, haflah imtihan beberapa kali, 3 kali insyaallah. Mulai dari beliau masih banyak yang memusuhi, sampai sekarang banyak yang mencintai. Alhamdulillah. Luar biasa. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ini orang luar biasa. Sayyidil Walid ini sedikit cerita biar santri juga tahu, antum semua juga biar tahu. Sayyidil Walid pertama kali berjumpa dengan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab itu tahun 2000. Kebetulan saya yang diajak waktu itu ke Jakarta, bertemu dengan sahabatnya Sayyidil Walid, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Hud As-Segaf. Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Hud As-Segaf ini sepupunya Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ini sahabatnya Sayyidil Walid. Bertemu di Jakarta, tiba-tiba Al-Habib Abdullah bin Idrus ini mengajak sekaligus melapor kepada Sayyidil Walid. Ada sebuah tayangan di televisi, tayangannya sifatnya komedi, bercanda, tapi kurang tepat, menggunakan nama yang kita agung-agungkan khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tayangan di televisi waktu itu judulnya Fatimeh oh Fatimeh. Kisahnya kalau nggak salah pembantu waktu itu yang namanya ini, terus dengan genre komedi yang kurang mendidik, cenderung vulgar. Ini Habib Abdullah ini ngelapor ke Sayyidil Walid waktu di Jakarta. Akhirnya Sayyidil Walid bingung juga, ini harus dilapor kemana, ini jalurnya kemana, kita nggak pengalaman di jalur ini. Akhirnya mereka berdua rembukan, teringat ada Habib muda Jakarta, Macan Jakarta, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab mendirikan ormas baru-baru saja waktu itu, tahun 98 FPI berdiri. Akhirnya 2 orang ini, Al-Fakir di situ ikut menemani, berkunjung ke rumah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab di Petamburan. Di zaman itu rumahnya masih sederhana sekali, masuk lorong kecil, banyak siti, lorongnya banyak siti, paham siti ya? Sitikus. Masuk ke situ, di rumah Habib Rizik, bertemu dengan Habib Rizik, pertama kali perjumpaan, lalu melaporkan perihal televisi ini, ditanggapi oleh Habib Rizik, diterima aduannya, terus dicari sampai diproses oleh tim waktu itu Habib Rizik FPI yang sudah dibikin untuk ke Badan Sensor Film mengurus masalah perfilman yang judulnya Fatimeh oh Fatimeh ini. Sampai alhamdulillah ada hasil. Beberapa bulan berikutnya akhirnya tayangan itu diberhentikan dari TV nasional. Itu perjumpaan pertama tahun 2000. Akhirnya komunikasi intens terus berlanjut sampai pada tahun 2001 secara resmi akhirnya Sayyidil Walid masuk menjadi anggota struktural FPI. Waktu itu kalau nggak salah pertama jabat untuk wilayah Pasuruan sampai 2004 itu jabatannya pindah, ditarik ke pusat oleh Habib Rizik, ditarik ke pusat sebagai mustasyar, anggota Dewan Mustasyar, Dewan Syuro. Terus berlanjut terus, hubungan itu akrab sekali, dakwah keliling kemana-mana, Jawa Timur hampir semua
lini dimasuki. Sampai 2009-an 2010 Sayyidil Walid mengemukakan gagasan baru di FPI, pengajuan tambahan satu bidang baru, yaitu bidang penegakan khilafah. Itu gagasan daripada Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik Syihab di tahun kurang lebih 2010-an atau 2011. Sampai akhirnya diterima usulan tersebut di Munas Nasional berikutnya, diputuskan penambahan satu bidang baru, bidang penegakan khilafah, yang langsung oleh Habib Rizik, Sayyidil Walid almarhum Habib Abdurrahman bin Naskah Bahlika ini ditarik untuk sebagai ketua Dewan Bidang Penegakan Khilafah. Terus ini hubungan ini berkesinambungan terus menerus sampai tahun 2012 umroh bersama. Waktu itu sebelumnya tahun 2010 itu sudah umroh insyaallah, atau 2012 itu umroh bersama sampai ke Yaman, ke ulama-ulama Tarim, mengunjungi Akhina Umar di sana, Akhina Abdullah ya, Akhina Abdullah di sana, kurang lebih tahun 2012 ya. Nah, terus berlanjut sampai di 2013, wailah 2014 ada munas lagi atau musyawarah luar biasa, muslub. Ada penggantian sistem lagi di ADART pusat, perombakan pengangkatan imam. Jadi di FPI ada imam besar, terus setiap daerah ada imam-imam daerah. Di saat itu Sayyidil Walid sudah mau pensiun dini, mau mengajukan untuk mundur dari kepengurusan struktural. Tapi justru sama Habib Rizik diganti, direposisi di posisi yang lebih sentral dan vital, yaitu sebagai Imam FPI Jawa Timur sampai akhir hayat beliau. Jadi kedekatan Sayyidil Walid, muassis ma'had ini, pendiri ma'had dan pendiri majelis ini, pendiri semua majelis-majelis cabang yang sekarang digiatkan kembali oleh Akhina Umar, alhamdulillah, jazakallahu lana khair ya. Kedekatan beliau dengan Habib Muhammad Rizik Syihab ini luar biasa. Mulai dari susah sampai sebelum Fathu Mekah. Kemarin Fathu Mekah, menjelang Fathu Mekah beliau wafat. Tapi beliau sudah yakin, saya di luar ini sudah yakin, sudah bisa membaca. Semenjak dulu sering sekali, mungkin beberapa santri senior di sini mendengar langsung dari beliau. Sayyidil Walid sering sekali memuji secara personal tentang Habib Rizik ini. Banyak sekali versi matan riwayatnya. Beliau pernah bilang, nanti Habib Rizik ini pada saatnya orang-orang akan berbondong-bondong kepada beliau. Nanti yang memusuhi akan berbalik cinta. Semua pernyataan-pernyataan yang seperti itu sering sekali diungkapkan. Bahkan di haflah imtihan di Ihya Sunnah insyaallah tahun 2007, di haflah itu ada Sayyidil Jad Al-Habib Husin Bahlika, masih ada waktu itu tapi keadaan sakit. Ketika Habib Rizik setelah ceramah, Sayyidil Jad di situ ngomong, "Pratikno yo, titenono. Saking Habib iki sik enom. Iki nek estu wong kuat dhewe." Ini Sayyidil Jad Al-Habib Husin ngomong gitu. Jadi ya itu, betapa luar biasanya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Kalau mau dicari kesalahannya, kekurangannya, ya ono pasti. Sapa menungso sing gak ono salah dan ono kurangi. Yang gak ada salahnya cuma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini simbol Muhammadi, simbol ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya ini secara nggak langsung ada dalam Nabi Habib Muhammad Rizik Syihab. Karena hadrah Muhammadi, asror Muhammadi ini mugossam. Nggak bisa dalam artian dimiliki hak paten satu orang, nggak bisa. Allah punya cara sendiri, punya rahasia sendiri cara membaginya.
Setiap para pewarisnya diberi sir tersendiri, sir Muhammadi. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Habib Muhammad Rizik ini simbolnya syariat. Beliau simbolnya syariat. Ada yang simbolnya thariqah. Macam-macam. Lah sirnya yang diberikan oleh Allah, dibagikan oleh Allah itu macam-macam. Dan di antara sir yang paling tinggi, derajat martabat yang paling tinggi itu syariat. Karena semua itu kembali ke situ. Kalau tidak kena syariat berarti sesat, ngawur, bisa zindik, bisa munafik, waliyadzubillah min dzalik. Akhir hayat beliau Sayyidil Walid almarhum bahkan berwasiat. Di antara salah satu wasiatnya kepada Al-Fakir di mustasfa, di rumah sakit, apa wasiat beliau? Dukung perjuangannya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Itu wasiat. Sampai kirim salam ke Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, ke Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Abi kangen. Dikirim salam seperti itu. Luar biasa ini Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab ini. Simbol. Kalau ada yang nggak suka, ada yang nggak cinta, terus sampai menunjukkan kebencian, naudzubillah min dzalik, hatinya rusak ini. Kita nggak menghakimi, nggak menjustis, kita nggak memastikan, tapi itu indikasi. Ad-dhahir alamatul batin, apa yang nampak di luar itu tanda dari apa yang ada di dalam. Nah kita sebagai santri, sebagai pecinta, sebagai jamaah pengajian harus cinta kepada beliau, kepada para ulama pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ini mewarisi wirasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus cinta, harus mendukung perjuangan mereka, dakwah mereka. Harus masuk FPI, Beb? Tidak harus. Itu bab lain. Masuk tidak masuk itu bab lain. Itu teknis. Ada orang yang mampu masuk di organisasi, ada yang nggak mampu. Itu teknis. Tapi perjuangannya harus didukung. Kalau nggak masuk FPI berarti nggak dukung Habib Rizik. Ya unyil. Kalau kata Rizik unyil. Ya. Enggak seperti itu. Para ulama itu, mereka banyak di Indonesia ini. Mereka bukan anggota FPI, tapi mereka mendukung perjuangannya Habibana Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Itu mendukung, mendoakan, mendukung, mensupport. Memang tidak harus ikut terlibat di dalam. Yang mampu ikut terlibat di dalam secara disiplin organisasi, ahsan, tafadhol. Tapi bukan berarti suatu kewajiban, enggak. Karena perintahnya ini di mana ada kebenaran, ya di situ kita berpihak. Ente seumpama kita semua ini kurang benar dari sisi ibadah, sholat kita kurang benar. Terus kita ngelihat orang sholatnya enggak karuan. Apa terus kita diam, membiarkan? Ya enggak, tetap kita diwajibkan, diharuskan untuk menasehati, mengajak kepada kebaikan. Istri kita belum menutup aurat secara benar, belum memakai cadar mungkin. Apalagi masalah cadar ini khilafiyah. Ada beberapa pendapat, ya kan? Terus berarti kita harus benci kepada cadar? Ya enggak. Salah. Dukung saja. Ente yang sudah menikah semua, kita semua yang sudah nikah punya keluarga, gak berani poligami, gak berani nikah lagi. Terus apa ente harus benci sama syariat poligami, syariatnya Rasulullah SAW? Enggak kan? Enggak boleh, didukung. Bahkan kalau ada orang yang menyudutkan poligami, menghina pelaku-pelaku poligami, dibela. Ya seperti itu kebenaran. Bukan sekedar fanatisme, asobiyah, enggak. Laisa minna man mata ala asobiyah. Justru kata Rasulullah SAW, kalau mati karena fanatisme buta, itu bukan kelompoknya Rasulullah SAW. Ayo berjuang dengan cara apa yang kita bisa. Modalnya berjuang itu cuma dua, modal inti ya. Kalau modal yang lainnya banyak, modal intinya cuma dua. Yang pertama niat, ikhlaskan niat karena Allah. Karena kalau udah niatnya salah, semua salah. Muhajir Ummu Qais gimana? Innamal a'malu binniyat, ini hadis populer ini. Ini hijrah bareng Nabi, kudu bareng Habib Rizik loh.
Iki hijrah bareng Nabi. Niatnya untuk dunia, niatnya untuk kawin. Labelnya apa? Muhajir ummu guys. Bukan muhajir ilallah. Bukan hijrah kepada Allah, tapi hijrah karena perempuan, karena harta. Apalagi di zaman akhir, muhajirnya Habib Rizik, yang bareng Habib Rizik, berjuang dengan Habib Rizik. Hati-hati niat, jangan sampai salah niat kita. Akhirnya kita berjuang karena selfie. Berjuang karena ingin dipuji, berjuang karena ingin dapat pengaruh. Ya ala kulli hal masih mending berjuang daripada enggak sama sekali. Insyaallah wa atbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha. Dengan konsisten istiqomah terus berjuang, itu yang buruk-buruknya nanti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, modalnya berjuang itu ilmu. Wes iki harga mati nih, ndak bisa orang aku berjuang ndak duwe ilmu ndak iso. Goro berarti. Berjuang ndak pakai ilmu salah kabeh, ngerusak. Akhirnya orang yang punya ilmu pun akan terganggu dengan perjuangan orang yang nggak pakai ilmu, rusak. Karena ilmu itu pondasi inti segala sesuatu, ada ilmunya. Ndak pakai ilmu rusak kabeh, rusak wis perjuangannya. Niat sama ilmu. Karena dari ilmu nanti itu akan menghasilkan revolusi akhlak. Kalau kata Habib Rizik sekarang poinnya ke akhlak. Dari ilmu akan memunculkan akhlak yang baik. Kalau nggak ada ilmunya nggak ngerti, ini akhlak sing kena. Bagaimana kita bisa melihat menilai segala sesuatu kalau nggak ada ilmunya? Tapi kalau kita pakai ilmu, koridornya jelas, haluannya jelas, aman. Kalau nggak pakai ilmu rusak. Penting niat sama ilmu. Kalau lebih jabarnya lagi panjang ini sebenarnya. Perjuangan itu dalam hadis yang lain disinggung ya, secara tersirat. Kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takunul khamisah fatahlak ya. Ini secara lebih luasnya lagi. Sekup orang dikatakan berjuang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia dalam 4 komponen yang tadi. Selagi Anda menjadi orang alim, orang berilmu, berarti Anda berjuang. Meskipun gak masuk dalam sebuah organisasi, tapi Anda berilmu, Anda mengamalkan ilmu, Anda mencontohkan ilmu, Anda mendidik orang lain dengan ilmu, ini sudah berjuang. Yang kedua, opsi kedua, muta'allim, jadi orang yang belajar, santri, jamaah pengajian. Nah, ini sudah masuk bagian kedua. Au muhibban, gak isok belajar dari pecinta. Paling nisor mustami', pendengar wis, fans, sekedar mengikuti dari luar saja, dari jauh. Jangan sampai jadi yang kelima, al-khamisah. Al-khamisah ini al-mu'adawah, yaitu orang yang memusuhi 4 komponen yang tadi, musuhi ulama, musuhi santri, musuhi pecinta ulama, musuhi jamaah pengajian ulama. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak bisa, jangan jadi yang kelima. Diem aja wes, tak mampu diem. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diem aja, jangan komentar yang aneh-aneh. Sudah salah, sudah bukan orang baik, gak bener, terus komentar sing aneh-aneh. Ini penyakit yang kelima, ini bahaya. Kita jangan sampai jadi yang ke situ. 4 pilihan dari 4 itu tadi. Selama kita masuk dalam kategori 4, insya Allah kita masuk kategori berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ketiga, memang babnya bab ghadab ya. Kita masuk di bab ghadab ketika kemuliaan-kemuliaan Allah diganggu. Kita akan baca hadisnya tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha anna Quraisyan ahammahum sya'nal mar'atil mahzumiyah allati saraqat faqalu may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu man yajtaru alaihi illa Usama bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi hadd min hududillahi ta'ala thumma qala fakhtatab thumma qala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu
wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha muttafaqun alaih. Ini tentang hadis yang sudah populer di telinga kita, hadis tentang pencurian dari keluarga terpandang. Perempuan dari keluarga terpandang mencuri. Terus para sahabat bingung, gimana ini? Jadi terhormat ini, nanti namanya cemar, nanti begini, nanti begitu. Akhirnya nego memunculkan satu sosok yang paling dekat dengan Rasulullah untuk melobi, si Usamah bin Zaid. Melobi kepada Rasulullah SAW di luar dugaan. Yang didapat bukan justru respon welcome dari Rasulullah SAW atas lobian tersebut. Rasulullah SAW justru berdiri dan marah, bahkan mengancam, memberikan warning, waspada, awas, hati-hati. Sesungguhnya umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah ya karena perkara seperti ini. Nek para pembesar, keluarga terpandang, keluarga terhormat, orang kaya, konglomerat melakukan kesalahan dibela, diselamatkan. Sementara kalau orang biasa baru dikasih hukuman. Ini praktek yang tidak adil. Seumpama anakku sendiri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ini perumpamaan yang mustahil dari Rasulullah SAW. Bukan berarti beneran bakal mencuri. Ini ibad untuk menjauhkan perumpamaan itu, bukan untuk justru kita mafhum mukhalafah, tidak karu-karuan, konslet. Ini menjauh, hasya wa kalla. Ini anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya al Mursalin, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mencuri saya potong. Ini saking tegasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kita harus berdiri dalam posisi yang sama, yang pas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul rahmat untuk seluruh alam. Iya, memang betul rahmat untuk seluruh alam. Wujudnya itu lengkap. Bukan berarti kalau ketika diamnya saja, senyumnya saja rahmat. Semuanya yang ada pada Rasulullah SAW itu rahmat. A sampai Z rahmat semua. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ngomongnya rahmat, marahnya rahmat, diamnya rahmat, gerak-geriknya rahmat, semuanya. Bahkan wafatnya Rasulullah SAW itu juga rahmat buat kita. Tibta hayyan wa mayyita. Ini ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Ini ketika Rasulullah SAW setelah dikebumikan, setelah meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mengungkap secara spontan, gak terasa ngucap itu. Tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, kau ini begitu pas, hidupmu begitu indah, wafatmu juga begitu indah. Karena faedah buat kita. Jadi Rasulullah SAW ini semuanya pas. Gak ada yang perlu dikoreksi. Bahaya ya, hati-hati. Kalau kita terbawa pemikiran-pemikiran yang sok-sok pinter, kepinteran, terus pura-pura kamuflase, belajar mengkoreksi kesalahan Rasulullah SAW, mencari-cari, waliyadzubillah, kita bisa-bisa keluar dari Islam gak berasa. Hati-hati. Al-Fakir tadi membaca di kitab Ibris di sini sedikit yang perlu Al-Fakir tukil untuk disampaikan. Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini minal aqtab dari keluarga Al-Hasani. Beliau termasuk moyangnya, buyutnya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Marga Al-Maliki Abuya ini nasabnya kembali ke Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Itu beliau mengomentari di situ tadi terkait tentang masalah ghadab fi hurmatillah ini.
idza ahabba ar-rajul jami'al mu'minin min ghairi farq fa innal hubbu fillah wal bughdu fillah fa innal 'asi yastahiqqu ayyubghadu fillah wa an ma'siyatihi la lidatih fa in ahabbnahu fillah khalafna muqtada isyanih. Ini disampaikan beliau. Kalau seorang laki-laki mencintai semua orang yang beriman kepada Allah, semua muslimin, semua mukminin, tanpa membedakan mana yang ahli maksiat, mana yang bukan ahli maksiat, kata beliau, fa'inal hubbu wal bughdu fillah, maka di mana posisi cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah ini juga perintah daripada Rasulullah SAW. Kalau nggak meraktekkan itu berarti nggak cinta beneran. Fa innal 'asi yastahiqqu ayyubghadu fillah an ma'siyatihi la lidatih fa in habbabnahu fillah khalafna muqtada isyanih. Karena sesungguhnya orang yang bermaksiat itu memang haknya dia untuk dibenci. Jadi kita harus menunaikan haknya, membenci orang yang bermaksiat, li'isyanih la lidatih, karena maksiatnya, bukan karena zatnya, pribadinya. Kalau sebaliknya kita justru mencintai pelaku maksiat, kita justru bertentangan dengan anjurannya Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak iltibas, banyak salah paham, salah kaprah pemahaman di akhir zaman ini. Kita harus selektif, harus hati-hati, pinter-pinter cari guru, pinter-pinter cari ulama, pinter-pinter cari majelis. Karena ada kalanya salah majelis, salah ulama, naudzubillah min dzalik, pemahamannya salah. Karena faktor fanatisme buta, wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqomah zahir batin, diberikan kemampuan untuk melihat dan memilih serta mengikuti para ulama-ulama yang istiqomah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.